Iya, pemirsa, kami sekali lagi ingin menyampaikan bahwa sebelumnya kami juga sudah berusaha untuk mengundang perwakilan dari IDI, namun hingga saat ini memang belum bersedia dan belum bisa bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Kita lanjutkan lagi, sudah ada Bang Melki dan juga Pak Yoga terhubung bersama kami. Bang Melki, kemudian banyak yang mempertanyakan bahwa hasil akhir dari rekomendasi pemecatan ini adalah bagaimana nanti kelangsungan dari izin praktek Dr. Terawan itu sendiri begitu. Nah, apakah kemudian memang ini hanya berada di bawah IDI saja untuk kepengurusan penolakan dan juga penyetujuan SIP ini? Apakah sebenarnya juga ada organisasi resmi lain yang bisa mengatur hal ini, Bang Melki? Bang Melki. Bang Melki, Anda mendengar suara kami, Bang? Oke, kami nanti kembali ke Bang Melki. Kami coba perbaiki terlebih dahulu komunikasi kami dengan Bang Melki. Saya mau ke Pak Yoga. Pak Yoga? Ya, Pak Yoga, ketika tadi Pak Yoga mengantar kakak begitu ya, berobat ke Dokter Terawan dengan terapi cuci otaknya begitu. Nah, apakah memang Pak Yoga dan keluarga mungkin mendapatkan informasi apa sih perbedaannya terapi cuci otak yang di Dokter Terawan dengan yang sebelumnya ditempuh, yang menurut tadi Pak Yoga tidak memberikan dampak yang signifikan gitu terhadap kakaknya Pak Yoga? Ya, sebelumnya kan kami kan menunggu dulu ya hasil dari rumah sakitnya. Saya nggak perlu sebut rumah sakitnya. Kemudian setelah 2 bulan gitu nggak ada perubahan, langsung saya konsul ke Dokter Terawan. Saya bertanya, Pak, apa bedanya DSA di sana dengan di sini? Jawab Pak Terawan, ya beda Mas. Kalau misalnya di sana sudah di DSA, apakah boleh di DSA lagi? Oh ya boleh. Ya kalau gitu saya bawa kakak saya ke sini, ya bawa aja. Terus langsung diaturkan waktu, kemudian dilakukan tindakan DSA. Cuma setengah jam kok. Dokter Terawan sendiri langsung yang menangani kakak saya. Oke. Nah, pada saat itu ketika mungkin beda sistemnya ya, caranya. Biasanya kapan waktu itu Pak Yoga? Iya. Tahun berapa Pak Yoga? Baru tahun lalu. Tahun lalu, oke. Sebagai keluarga pasien gitu, ketika melihat mendapatkan terapi DSA, sementara di luar sana juga kan banyak yang mempertanyakan gitu mengenai terapi cuci otaknya Dokter Terawan. Nah, respon Pak Yoga dan keluarga gimana waktu itu? Oh, kakak saya sih nangis waktu mendengar Terawan seperti itu kan. Kakak saya juga dokter. Dokter, dan dia sendiri mengalami bagaimana ketika dia mau mengurus dokter spesialis dipersulit oleh IDI. Kemudian waktu itu dia masih di daerah ya, di daerah. Dan itu pengalaman sehingga kakak tidak mau praktek menggunakan itu izin dari IDI gitu ya. Pokoknya dia udah antipati sekali. Iya. Oke, karena banyak juga sebenarnya tokoh-tokoh di Indonesia ini yang juga telah mendapatkan terapi DSA dari Dokter Terawan. Salah satunya mungkin ada Pak Prabowo, kemudian Mahfud MD dan juga beberapa tokoh besar lainnya. Bang Melki sudah bisa mendengar suara kami, Bang? Sudah, terima kasih. Oke. Ya, Bang Melki, karena kan ini sebenarnya kita berbicara mengenai etik ya, karena yang memutuskan juga Mahkamah Kehormatan Etik Kedokteran dari IDI itu sendiri. Nah, sebenarnya apakah kemudian hanya IDI yang bisa memastikan mencabut ataupun mengeluarkan surat izin praktek dari seorang dokter? Nah, jadi memang ini kita masih bicara dipilah-pilah dulu, dia punya duduk soalnya biar kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan kemudian sekali lagi saya cuma bicara soal solusi biar ada jalan keluar bagi semua pihak ya. Di satu sisi memang yang dibuat oleh Dokter Terawan itu bagi yang sudah mendapatkan pelayanan langsung tentu bisa merasakan manfaatnya, baik itu DSA sendiri maupun juga vaksin Nusantara yang menjadi dasar dari surat teman-teman dari IDI ya. Nah, jadi bagi pasien langsung yang sudah merasakan, dan itu diantaranya termasuk semua kalangan masyarakat ya, maksud juga teman-teman yang di Senayan ataupun di pemerintahan, masyarakat bawah juga cukup banyak juga yang saya lihat juga sudah disentuh melalui pelayanan ini. Itu tentu akan berbicara seperti yang tadi sudah Pak Dar tadi sampaikan. Nah, tapi juga kemudian kalau kita lihat dari surat IDI ini kan
ada dasar-dasar juga kenapa mereka ingin itu didengarkan oleh kita semua. Nah, pada titik ini sebenarnya kalau lihat perdebatan publik ya, Mbak ya, ini kan kita melihat bahwa ini sudah antara benturan antara atau dokter terawan dengan yang semua sudah merasakan manfaat dari pelayanannya, dan juga dari sisi lain juga ID dalam konteks sebagai organisasi profesi. Nah, kalau kita bicara soal solusi sebenarnya ini hal baik untuk kita bersama-sama membenahi agar yang persoalan yang tadi disampaikan oleh Pak Dar soal kakaknya juga yang sebagai dokter juga mengalami seperti itu kita cari solusinya agar ke depan suasana atau iklim dalam dunia kesehatan kita khususnya di dokter ini harus lebih maju dalam menghadapi ini semua, tapi juga tetap dengan sebuah kaidah keilmuan juga yang harus dipenuhi, bukti-bukti ilmiah juga yang tetap harus disampaikan kepada baik itu di intern kedokteran, baik itu konsil-konsil kedokteran yang ada. Kemudian juga kan semua sekarang bidang keahlian kan punya kayak macam organisasi tersendiri ya. Kalau Pak Terawan di radiologi, ada yang urusan saraf, ada yang urusan ortopedi dan sebagainya. Nah, ini semua yang saya lihat karena saking besarnya ID saat ini, itu yang sekali lagi kami lihat itu kalau ruang komunikasinya tidak dibangun dengan baik, kejadian semacam ini berpotensi akan terjadi dalam berbagai urusan. Ini kasus kan kemudian Pak Terawan yang sudah merasakan manfaatnya banyak sekali. Nah, tapi ke depan yang harus kita pikirkan adalah setelah nanti urusan antara ID dan Pak Terawan ini sudah ada solusinya, soal semacam ini itu terjadi di banyak tempat, dan ini sekali lagi saya menaruh harapan agar Ketua Umum ID yang baru yang saya tahu juga dokter yang juga berjiwa aktivis ya, itu sekali lagi bisa kemudian menjembatani agar kebutuhan publik, kebutuhan kesehatan, kemudian dokter-dokter yang punya inovasi seperti Pak Terawan dan yang lain, dan juga bagaimana menjembatani antara dokter di bidang radiologi, dokter di bidang penyakit saraf, dokter di bidang penyakit dan ini itu tetap bisa terjembatani dengan baik dalam wadah besar namanya ID. Nah, tentu di samping itu juga di Senayan sendiri kami juga melihat ini sebagai potensi untuk kita bisa melihat bagaimana regulasi mesti kita tata nih, sehingga kemudian dengan regulasi yang baik di level undang-undang, kemudian kesehatan juga kami berharap mengatur dari sisi aspek di Kementerian Kesehatan itu cari cara agar kemudian hal semacam ini harus jadi pelajaran ke depan, kita mesti atur dengan baik agar pelayanan kesehatannya bisa didapatkan dan juga intern di organisasi profesi itu bisa kita tata dengan baik. Jadi clear ya. Tapi dari DPR nanti bagaimana, akankah membuka kembali, memfasilitasi kembali antara ID dan juga Dr. Terawan? Kami percaya begini ya, dengan melihat banyak aspirasi publik semacam ini, kami percaya bahwa titik temunya pasti win-winnya itu untuk kepentingan bangsa negara. Teman-teman ID, setahu saya juga mereka anak-anak muda yang juga punya respon yang baik terhadap berbagai aspirasi publik. Pak Terawan juga saya yakin juga pasti akan berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman ID, sehingga nanti sekali lagi ini intern di ID ya. Intern ID bisa segera dari titik temunya, kemudian tentu masing-masing kedua belah pihak ya, ID dan Pak Terawan, dan juga saya tadi berharap agar konsil-konsil yang begini banyak di bahwa ID ini bisa segera bertemu sehingga segera ada solusi cepat dan bisa disampaikan kepada publik luas. Ya, kita semua tahu bahwa aspirasi publik sudah didengarkan, dan kemudian juga nanti Pak Terawan bisa tetap melayani masyarakat seperti yang sudah masyarakat banyak harapkan dalam berbagai aspirasi yang saya lihat di media sosial besar sekali. Saya mau ke Pak Yoga lagi nih. Pak Yoga, kalau misalnya sudah melihat apa yang terjadi, kemarin kita berangkat dari peristiwa hari Jumat kemarin, Anda sebagai kerabat pasien, bagaimana meresponnya? Kemudian, karena tadi Pak Yoga sudah menyebutkan juga mengenal kurang lebih mengenal sosok dokter Terawan begitu ya. Apakah dokter Terawan juga sempat menyampaikan respon setelah peristiwa hari Jumat kemarin, Pak Yoga? Sempat mendengar tidak, Pak Yoga? Enggak, kebetulan pas hari Jumat saya ketemu dokter Terawan dan saya nggak ada janji atau apa, jadi saya ujuk muncul ketemu untuk konsultasi masalah hal yang lain ya, soal keponakan yang sakit. Ini begitu dapat surat seperti itu, responnya beliau itu ya biasa, datar, nggak apa. Karena kan ini sudah sering sekali dokter Terawan diperlakukan seperti ini, dibully segala macam, dan beliau itu selalu meletakkan dirinya itu ke dalam penyelenggaraan Tuhan, dan dia itu
seorangnya religius, jadi tidak pernah mau berkonfrontasi di publik, tidak mau mengeluarkan statement yang macam-macam. Saya tahu banget karakternya karena saya sebagai jurnalis juga pernah mewawancara untuk suatu terkait dengan DSA segala macam yang ditentang atau vaksin Nusantara, dia nggak mau berkomentar, nggak mau. Jangan mas. Seperti itu saya nggak ini. Itu dari aspek kedekatan mungkin ya karena mengenal Pak Yoga. Tapi kalau dari keluarga pasien sendiri mendengar kabar seperti ini gimana? Responnya gimana Pak Yoga? Ya itu tadi, kakak saya tuh sampai menangis, menitikkan air mata. Seorang terawan yang begitu baik, yang begitu menolong, diperlakukan seperti itu. Dan dia kan seorang sosok yang besar itu ya. Kalau menurut saya itu terawan itu aset bangsa yang tidak ada duanya. Dengan pemikirannya, dengan keahliannya, dia dihormati di luar negeri, tapi dikebiri di negeri sendiri. Itu yang terjadi. Siapa yang nggak sedih? Teman-teman saya aja semua pada WA ke saya menunjukkan keprihatinan atas pengalaman-pengalaman mereka di DSA. Juga ada beberapa seperti Pak Kis itu ya, WA pagi-pagi Pak Heri Kis, dia menyatakan bahwa dia sembuh dari penyakit stroke-nya itu karena berkat Pak Terawan. Baru pagi tadi WA saya padahal nggak bilang kalau saya akan tampil siaran di TV One, tapi pagi-pagi WA saya gitu loh. Oke, baiklah kalau begitu terima kasih banyak Pak Yoga waktunya pagi hari ini, kemudian juga terima kasih Bang Melki waktunya pagi hari ini. Nanti kita tunggu ya. Sayang sekali sebenarnya tidak ada perwakilan dari IDI yang bergabung, tapi harapannya semoga nanti kita akan ada menerima tanggapan lah ya atau konfirmasi keterangan dari pihak IDI. Terima kasih Bang Melki, Pak Yoga. Selamat pagi, salam sehat. Ya, terima kasih disampaikan Mbak Maria, Bang Melki soal Bayu. jembatan komunikasi ya antara Dokter Terawan dengan dengan perwakilan IDI bisa berlangsung gitu ya, bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih Bang Melki, Pak Yoga terima kasih.